Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, kali ini saya kembali hadir untuk berbagi mengenai konten busana para sulinggih. Kenapa? Pada periode yang lalu, kita telah membahas mengenai perbedaan antara walake dengan sadake. Salah satu yang membedakan seorang walake dengan seorang sadake adalah amari wese. Amari wese pakaiannya berbeda. Kalau saya seorang walake begitu ke pura atau berdoa, ambil kain, ambil bebot, segera. Tapi tidak bagi seorang sadake, tidak bagi seorang wiku, bagi seorang pandita. Beliau menggunakan atribut, berbagai atribut, mulai dari hal yang sederhana sampai di kepala, mulai dari kaki sampai di kepala. Kita akan membahas ini. Di samping saya telah hadir seorang narasumber, Ide Bagus Purwo Sideman. Selamat pagi. Pagi Tuhaji. Yeah, Tuhaji. Hari ini kita ingin bertanya kepada Tuhaji Purwo, apa saja ya atribut seorang sulinggih yang patut digunakan ketika beliau melaksanakan pemujaan. Itu yang pertama ya. Sebab begini, ini menjadi penting pengetahuan kita bagi para pemirsa, bagi adik-adik kita, para kaum milenial. Karena sebagian dari kita mungkin menganggap bahwa atribut itu adalah sebuah selera. Sebuah selera, aksesoris semata gitu, yang digunakan oleh seorang pandito menurut kemampuan yang bersangkutan. Semakin kaya, semakin banyak cincin yang digunakan, atau sebaliknya semakin mahal perhiasan yang digunakan. Coba, apa atribut dasar dan apa arti dari semua itu? Haji. Suksuma Haji, Titi akan coba jelaskan. Kita ketemu kembali pada Yude Triguna Channel. Kali ini dengan tema yang sangat menarik. Tadi sudah dipaparkan di awal tentang atribut yang dipakai oleh seorang sulinggih atau sadaka. Ini perlu diketahui bersama. Sekilas mungkin masyarakat kita sering melihat, tapi tidak memahami. Sehingga tadi ada semacam pemikiran, apa itu hanya sekedar aksesoris gitu. Ya, dengan memakai kalung dan sebagainya. Apalagi biar serem kelihatan. Apalagi biar serem. Iya. Nah, kita akan coba jelaskan. Jadi bagi seorang sadaka, sulinggih atau pandita, apapun itu, pada saat melakukan tugasnya atau disebut dengan Ngulu Kepala Seraya, pada saat beliau akan melakukan pemujaan, memimpin sebuah upacara. Jadi yang menjadi atribut lengkap beliau dan tidak boleh ditinggalkan, ya. Kalau ini ketinggalan, beliau harus kembali pulang mencari atribut itu karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, pada saat mungkin masyarakat sering memperhatikan, beliau berposisi menghadap ke barat dengan kemudian mempergunakan kain. Ya, bahkan itu kain itu biasanya sudah beliau pakai dari geria, dari rumah. Namun kemudian yang beliau lepas adalah kampuhnya ya, atau saputnya. Beliau kemudian mempergunakan kampuh dengan warna putih. Ya. Kalau yang sulinggih yang istri, beliau memakai santop, ya.
Nah, bagi sulinggih yang pria pada saat beliau pakai kain, kalau dulu untuk sulinggih yang wanita atau istri nganggen sinjang wasdanya tuh Haji. Mungkin sekarang sudah jarang kalau sinjang itu seperti tapih gitu. Jadi lapisan kain yang beliau pakai. Nah, kemudian setelah mempergunakan kampuh, ya bisa kita lihat pada saat beliau akan melakukan pemujaan, kemudian juga dilengkapi dengan baju, ya atau kuace. Kalau dulu banyak juga para pandita di zaman tempo dulu kita lihat di gambar-gambar banyak yang tidak menggunakan baju. Ya. Itu sifatnya mungkin karena kondisi. Iya. Ya. Tapi pada saat sekarang ini kita juga banyak menyaksikan ada yang memakai baju, ada juga yang tidak. Tapi lebih-lebih pada saat beliau akan melakukan tugas dengan durasi yang cukup lama, biasanya beliau akan mempergunakan. Karena beliau dengan kondisi fisik yang sudah cukup tua, agar cukup terlindungi. Ya, lumayan waktu pada saat beliau melakukan pemujaan. Nah, setelah itu kemudian beliau setelah membasuh kaki, ya, dengan puja mantranya, kemudian beliau memutar menghadap ke timur, ya. Dan beliau pasti selalu duduk di atas lungke-lungke atau paterana namanya. Sering mungkin masyarakat menganggap tempat alas yang segi empat seperti ini itu apa sih itu apa namanya? Ada yang bilang kasur gitu ya. Itu paterana. Atau lungka-lungka. Dan itu adalah alat yang penting. Itu pun kalau ketinggalan beliau tidak bisa melakukan pemujaan. Karena seperti itulah kedudukan siwa pada saat melakukan pemujaan harus duduk di atas tanah, paterana tadi itu. Nah, kemudian beliau mempergunakan atribut lainnya. Yang pertama yang beliau pergunakan adalah namanya rudra rudra kacatan akse male. Yang ada di kiri dan ada yang di kanan. Bentuknya silang. Dan terdiri dari 3 untayan genitri. Ya, genitri niki sampun sebutannya adalah rudrakse. Dari kata rudra dan akse. Rudra adalah dewa rudra, siwa itu sendiri, akse adalah mata. Jadi simbolis mata siwa yang beliau pakai. Tidak boleh digantikan dengan yang lain. Ya, itu makanya kenapa sangat penting dari genitri itu. Kalaupun ada kalau misalnya diganti dengan berlian semua. Tidak boleh tuh Haji. Karena kita kaya, misalnya. Itu yang membedakan antara yang boleh dengan yang tidak. Nah, itu tiang setuju itu. Iya. Walaupun kita punya, tapi tidak boleh. Tidak untuk itu. Oke. Itu sudah luar biasa karena seorang pendeta yang katakan mungkin kondisinya tidak begitu kaya pun bisa mempergunakan itu. Mungkin harganya murah tapi makna dan ininya luar biasa. Kemudian yang di leher beliau pakai namanya kante barana. Jadi ya seperti kalung biasa dari posisinya ada di tengah. Kemudian yang penting juga ada yang disebut dengan aste barana sebagai bentuk gelang. Jadi ada di pergelangan. Kanan kiri? Kanan kiri kedua. Nah, yang membedakan kalau misalkan bagi pandita dari Buddha, beliau memakai gelang kane, ya atau pingel namanya, ya itu dipergunakan hanya di Buddha yang memakai Bauddha, sedangkan Siwa dan Waisnawa memakai gelang atau astebarana. Kemudian selain itu beliau mempergunakan kekasang, ya itu menjadi alat penting juga. Yang ditaruh di sini, di paha, di paha ini. Kemudian yang sering juga dilihat, bahkan juga menjadi pertanyaan, apa harus seorang pendeta sulinggih itu dengan memakai cincin yang banyak dan sebagainya? Ya, itu tidak menjadi keharusan atau mutlak. Ya, namun banyak pendeta yang mempergunakan karena nilai-nilai magis, keyakinan akan nilai magis benda-benda dari benda-benda batu mulia itu. Di dalam ketentuannya di Sastra Sirat Klangen tidak disebutkan, tapi di Buana Kose disebutkan bagaimana batu mulia itu adalah karakter dari masing-masing dewa Tenausan. Mungkin ada kaitannya ke sana. Ya, sehingga yang paling penting selain alih-alih ini tidak mutlak, yang terpenting yang dipergunakan adalah namanya anguste. Anguste ini atau sim-sim disebut. Jadi bentuknya seperti gelang kecil, itu dipergunakan di ibu jari. Itu yang terpenting. Nah, kemudian yang menjadi juga penanda yang penting pada saat beliau sudah duduk dalam posisi mempergunakan atribut, kemudian melakukan penyucian diri, ya, kemudian beliau mempergunakan yang disebut dengan bawo.
atau ketu atau suite bawa. Iya. Ya, banyak juga sebutan yang lainnya. Nah, inilah yang menjadikan beliau pada saat seperti itu beliau adalah Parama Siwa. Ya. Kalau tadi Sadaka Siwa. untuk Sadaka Siwa. Ya. Ya. Kalau Buddha, Sadaka Buddha, beliau juga memakai gegelung kekresnan. Ya. Tapi itu juga simbol dari cadu sakti. Ya, dari simbol cakra cadu sakti. Kalau Siwa dan Bujangga Waisnawa memakai ketu atau bau. Ya, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, ada yang hitam. Tapi yang lumrah adalah hitam dan merah. Ya. Ini pun ditentukan oleh guru nabi. Warna apa yang boleh? Ya, karena satu sulingnya tidak mungkin sekarang dia pakai putih, besok dia pakai merah. Karena banyak punya. Karena banyak punya. Lagi-lagi tidak boleh. Tidak Mentang-mentang boleh. punya. Punya gitu. Iya. Ya. Di tiang, Bikin pesalin gitu. iya. Kalau bikin pesalin boleh, tapi dengan warna yang Sama. Ya, dengan warna yang sama. Karena itu pemberian Pemberian nabi. Karena itu juga bentuk hormat dan ketaatan kepada guru. Guru Oke. tidak boleh tidak disiplin atas perintah guru. Itu yang menjadi ketentuan. Nah, inilah yang menjadi ciri pada saat seorang sulingge pada saat beliau melakukan pemujaan. Nah, barulah kemudian beliau melakukan puja mantra sesuai dengan dudonan upacara yang beliau pimpin. Jadi itu yang menjadi atribut yang penting. Iya. Nah, kalau kita lihat, kalau dikatakan misalkan di luar ketentuan itu nambah lagi dengan atribut yang lain, ya tentu karena tidak diatur di dalam sastra, saya kira tidak tepat. Walaupun tadi dikatakan punya, Ya. liung lah cuma. Tapi kalau yang di sini Oh ya, satu lagi di sini ada kelupaan di Tiang Tuaji. maaf Daji. Kalau Ya. ada yang di telinga gimana? Karena barane. Ya, karena barane itu juga untayan dari bentuk gelang yang ditaruh di telinga dan kemudian ada anting-anting yang disebut dengan kundale. Ya, kalau para sulingge dulu tuh pasti juga telinganya ditindik Dilubangi. untuk kemudian dikasih kundale atau gandale itu, anting-anting tadi itu dengan untayan dari berbentuk pucuk cempaka dari kristal. Ya. Jadi tampilan itulah yang menjadi simbolis beliau adalah peragayan Sang Hyang Darmo, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa. Siwa. Wah. Saya kira banyak di antara kita yang seringkali melihat, tapi tidak sering mendengar penjelasan mengenai masing-masing atribut itu. Sesuluh Yudha Triguna ini lebih memotivasi kita semua untuk mendalami, untuk sama-sama memahami betapa di balik semua yang kelihatan ada hal-hal yang tidak kelihatan yang harus diberi penjelasan agar kita semua tahu. Para pemirsa yang budiman, itulah atribut-atribut penting dari seorang sadaka. Atribut itu dapat menggagalkan, tanda kutip ya, menggagalkan puja seorang sulingge ketika tidak dibawa. Tidak dibawa aja ya, kelupaan. Kelupaan. Ini kan biasanya pengayah itu, pengiring itu ngambil, tahu-tahu nggak keambil satu. Harus sebelum memuja itu harus sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Dan di situ juga peran welake tuh Haji. Nah, biasanya welake lah yang mendapatkan tugas untuk menyiapkan apa yang perlu dibawa calon guru nabinya pada saat akan melaksanakan tugas. Itu tugas welake. Kalau sampai lupa dengan itu, kesalahan ada pada welake. Karena ide pandita, ide sadaka biasanya sudah secara teknis tidak memikirkan itu lagi. Beliau hanya konsentrasi pada kewajiban melaksanakan puja. Betul, termasuk kesiapan bunga, kemudian toya, api, semua itu menjadi tugas yang dilakukan oleh welake. Ya. Para pemirsa, semakin menarik kan? Mudah-mudahan kita semua semakin tahu begitu kayanya kita. Begitu tradisi itu ternyata kalau kita dalami tidak pernah membosankan. Kalau kita pahami semakin menarik.
kalau kita laksanakan, semakin yakin kita pada kebenaran dan kehebatan tetua-tetua kita. Semoga apa yang diperbincangkan pada hari ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada kita semua. Terima kasih para pemirsa Yuda Trigona Channel dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Om Om Santi 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 Om.